Satu Desa Cijaya, ada juga Bapak Yayan Sahrodi, kemudian juga ada manajer dari Tegalwaru FC yang punya Tegalwaru, yaitu Bapak Basri Gocar atau Bos, kemudian yang punya Gudang Autofat, Bos Eko. Selamat sore, selamat menyaksikan semuanya. Sadang, Campaka, Cikumpai, Pleret, Cikampek, Kopo, semuanya, Cilangkap, Bapak Kades Juliana, selamat sore, selamat menyaksikan. Ada juga semuanya yang berasal dari Purwakarta, dan kabarnya pertandingan ini akan dihadiri oleh orang nomor 1 Kabupaten Purwakarta, insya Allah Bapak Bupati akan datang langsung. So, kita tunggu saja, mudah-mudahan beliau bisa datang untuk menutup Pasopati Cup 2025. Untuk memandu jalannya pertandingan, kembali kepada Bung Lila, di mana skor masih tetap imbang kacamata 0-0. Terlihat tampak kedua kesebelasan sedikit bermain berhati-hati, tidak ada sedikit pun kesalahan. Nampak terlihat memang kalau begini terus tidak bermain ofensif, ini kayaknya ini bermain imbang kayaknya nih 0-0 Bulila. Tapi kita lihat juga sentuhan pelatih dingin, pelatih yang pernah membawa Persipo Liga 3 Indonesia, inilah Coach Isma Jerman. Begitu juga dibantu oleh Coach Luki Nur Hakim. Perhatian, perhatian, perhatian. Telah kehilangan satu buah kunci motor dengan plat T3937 BW. Bila mana Anda melihat, menemukan kunci tersebut, mohon kerjasamanya untuk dikembalikan ke petugas parkir atau ke meja panitia. Sekali lagi, telah kehilangan satu buah kunci motor. Barangkali Anda sempat melihat, menemukan kunci motor tersebut, mohon untuk dikembalikan ke petugas parkir ataupun ke meja panitia. Dimohon dengan amanah, bila mana Anda menemukan kunci tersebut, dimohon untuk dikembalikan ke meja panitia. Terima kasih. Selanjutnya untuk memandu babak kedua di laga final dengan skor masih 0-0, kami serahkan kepada Bung Lila. Ya, terima kasih Bung Gaya. Kita lihat di menit-menit awal di babak yang kedua, nampak dari Campaka Legends sudah merotasi dua pemain Bung Gaya. Terlihat sosok seorang Pipo dan juga sosok seorang Rizky dimasukkan untuk menggantikan sosok seorang Iqbal dan juga Ibrahim. Mungkin satu strategi dari sosok seorang pelatih Coach Isman Jerman dalam mengamati jalannya pertandingan di babak yang pertama. Tidak terlihatnya ada pergerakan sosok seorang Ibrahim, sehingga terpaksa masuk sosok seorang Pipo dan juga seorang Rizky. Akankah perubahan apa yang akan lakukan sosok seorang Isman Jerman? Kita tahu peran sosok seorang coach pelatih Isman Jerman begitu sangat luar biasa. Di mana tahun 2024 membawa Gelatik FC menjadi juara di Pasopati Cup 2024. Akankah di 2025 kembali akan membawa Campaka Legend untuk bisa angkat trofi? Buaya tentunya kita tunggu saja racikan sosok seorang Coach Isman Jerman Campaka Legend. Baik, kita arahkan semua pandangan mata kita ke lapangan pertandingan. Kait terlihat sosok seorang Redian, angkat saja ke depan satu tendangan jarak jauh yang berusaha tadi dilakukan seorang Fadil Redian, namun nampak belum terlihat sosok seorang Anggara. Di babak yang pertama kita tahu bahwa peran seorang Anggara sangat luar biasa, namun kali ini tadi di babak pertama belum terlihat sama sekali. Akankah di babak yang kedua sentuhan pelatih
Coach Isman Jerman memberikan arahan, mungkin suatu instruksi khusus untuk pada pemain dari Cempaka Legend. Terlihat seorang Pipo, pemain berasal dari Jayapura. Kembali terlihat satu gerakan di sana dan lagi-lagi satu sentuhan yang membuatkan sebuah pelanggaran. Kembali Anggara angkat saja ke depan rekannya pada nomor 21 seorang Fadil. Oh, dengan pergerakan yang begitu sangat baik, atau 1-2 kerjasama Anggara pendek pada rekannya di sana, berbahaya dan lagi-lagi kembali terpatahkan dengan baik oleh ini pertahanan dari Putra Cikombai. Satu sentuhan terlihat membuatkan sebuah pelanggaran terhadap salah satu pemain dari Putra Cikombai di menit-menit awal. Nampak Cempaka Legend sudah keluar untuk berusaha melakukan sebuah serangan di menit-menit awal. Namun sangat disayangkan tadi terlihat satu sentuhan Ganjar Mukti, sosok bek yang begitu sangat tangguh, kembali angkat bola ke depan diarahkan tadi, namun masih bisa dipatahkan dengan baik oleh para pemain. Oh, Wisnu Anggara melebar pada rekannya, nampak terlihat ke seorang Jaya tadi ke belakang, nomor punggung 3 seorang Ibeng. Kembali Anggara, luar biasa. Kembali Jaya, nampak Anggara, kerjasama begitu sangat luar biasa. Bali ready yang berbahaya dengan gerakan lincah. Cempaka Legend menguasai bola, terlihat pergerakan umpan terupas tadi, maksudnya Wisnu yang dituju kembali terpatahkan. Oh, berbahaya, Aldi angkat saja ke depan, berbahaya, rekannya dituju Abdal. Oh, sangat disayangkan seorang Abdal tadi menerima satu. Long ball dilakukan seorang Aldi Alcaya yang menggantikan perang seorang M Agung Pribadi Bungaya. Terpaksa seorang Aldi harus menjadi gelandang bertahan atau gelandang penyimbang di sektor lini tengah, saudara-saudara dari Putra Cikombai. Kembali Anggara 1-2 dengan rekannya, kembali angkat saja ke depan. Wisnu yang dituju, berbahaya. Oh, lagi-lagi sudah terlampau terperangkap option. Pergerakan seorang Wisnu, pemain yang berasal dari kota Dodol, kota Garut, kembali didatangkan oleh sang pelatih atau manajer tim sosial seorang Yayan Sahrodi. Kembali Dias Angga Putra, Aldi Cempaka Putra Cikombai, maksudnya kerjasama 1-2 dilakukan, berbahaya. Henry angkat sejak ke depan, Suhadi umpan dalam berbahaya, Abdul itu di sana berbahaya. Lagi-lagi dibiarkan saja oleh seorang Dodi, palang pintu tanggung yang begitu sangat luar biasa, yang begitu sangat baik menjaga kedalamannya sehingga sulit untuk ditembus. Kembali Tegar berpukul 23, Doni nampak di sana, ngalihkan bola pada rekannya, kembali memberikan satu gerakan yang begitu sangat baik. Kembali sosok seorang Anggara kerjasama 1-2 kembali terlihat, namun lagi-lagi dipatahkan dengan baik oleh salah satu pemain dari Putra Cikombai. Out lemparan ke dalam kain lakukan para pemain dari Cempaka, angkat saja ke depan diarahkan sosok seorang Wisnu tadi berikan satu serangan, lagi-lagi Ganjar Mukti yang sangat luar biasa menjaga kedalaman yang begitu sangat baik. Oh, berbahaya, satu umpan lambung ke depan, berbahaya. Iman Arif, sangat luar biasa sosok sang penjaga gawang yang pernah memperkuat Persib Bandung, pemain yang berasal dari kota Garut tentunya, kembali didatangkan menjadi sosok sang penjaga gawang nomor 1. Oh, berbahaya Suhandi dengan gerakan lincah. Suhandi sodor ke tengah, pada rekannya berbahaya seorang Abda jebret dan diadat. Ini satu peluang buaya, satu peluang yang sedikit membuat kita kaget dengan satu gerakan yang begitu sangat baik seorang Abda. Namun sangat disayangkan, sodoran kaki kanan seorang Abda sedikit saja di samping sang penjaga gawang seorang Tegar. Kembali angkat Wisnu, heading diarahkan tadi, maksudnya lagi-lagi terpatahkan. Kembali suatu pergerakan Yadi Mulyadi, nampak terlihat kembali Adi Acaya berturut baik, Adi ke belakang. Oh, berbahaya Wisnu, namun nampak satu sentakan kaki seorang Wisnu membuatkan sebuah pelanggaran. Menit Bungaya, menit-menit awal terlihat satu peluang tercipta,
dilakukan oleh para pemain dari Putra Cikumbai. Iya Bung Lila, di mana satu akselerasi umpan silang seorang Henry, pemain yang dimasukkan di babak kedua, seorang Abdal, tidak ada yang mengawal, seorang Abdal, tidak ada yang memarking, ada suatu peluang melalui tendangan silangnya, sedikit ngagi Lewis, hampir saja, karena terlihat ritme pertandingan dibilang sangat menonton menurut saya Bung Lila. Apa yang disebut menonton? Tidak begitu greget, tidak begitu agresif, tidak bermain terbuka. Masing-masing kedua tim bermain defense, masing-masing kedua tim bermain mungkin sedikit berhati-hati. Ini yang menjadi ritme pertandingan sedikit menonton. Kita tunggu satu gol dari kedua atau salah satu tim, pasti permainan akan lebih seru dan bermain cepat. Kita tunggu saja menunggu waktu gol terjadi, mudah-mudahan. Kalau begini terus kayaknya ini mulai permainan ritmenya sedikit menonton. Begitu barangkali Bung Lila. Iya betul sekali Bung Gaya. Kembali terlihat tadi satu sentuhan kaki yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Putra dari Cempaka Legend, maksudnya terhadap salah satu pemain Putra Cikumbai, merupakan satu pelanggaran. Akankah Bung Ayah ini akan menjadi suatu opsi untuk pemain dari Putra Cikumbai? Oh nampak ada pergantian pemain tentunya. Nampak terlihat peluang tendangan bebas. Akankah menjadi opsi, akan bisa membobol gawang seorang Tegar Putra Cikumbai melalui seorang Dias Angga Putra. Oh, umpan mendatar berbahaya. Masih bisa terpatahkan sebuah tendangan bebas yang nampak terlihat, namun masih bisa dipatahkan dengan baik tadi oleh pemain belakang dari Cempaka Legend. Kembali juga terjadi berbahaya seorang Abdul Latif. Abdul Latif terjatuh dan lagi-lagi sebuah pelanggaran Ayah. Pergantian pemain dari Putra Cikumbai, Erwin Ramdhani, nomor punggung 5 keluar, masuk Yanto Basna. Satu pemain kelahiran Jayapura diturunkan, pemain muda, pemain yang dibesarkan oleh Asad Purwakarta ini Bung Lela. Akankah bisa membuat perubahan untuk Putra Cikumbai? Kembali kepada Bung Lela. Ya betul sekali Bung Ayah. Masuk seorang Yanto Basna menggantikan sosok seorang M Ramdhani. Akankah bisa menjadi sebuah perubahan di Nova dari Putra Cikumbai? Namun kita lihat, kita arahkan semua pandangan mata kita ke lapangan pertandingan. Nampak kembali tendangan bebas, kembali terlihat sosok Anggara Bung Ayah. Kita tahu di partai pertandingan semifinal lalu melalui tendangan bebas, akankah kembali terulang Bung Ayah? Bisa, apapun kita lihat. Oh, Padil Redian kayaknya nih Bung Lila. Oh, Padil, ini kayaknya nih Bung Lila. Oh, Padil, ini luar biasa Bung Ayah. Ini luar biasa Bung Ayah, seorang Padil Redian yang kita tidak sangka bahwa seorang Anggara yang akan mengambil tendangan bebas Bung Ayah. Namun kejelian seorang Padil Redian sangat tepat. Ini rekrutan anyar, rekrutan terbaru, pemain yang sempat membela Dejan FC, pemain yang masih bisa mempertahankan Persika Subang bertahan di laga kasta Liga 2 Indonesia. Inilah sosok Fadil Redian. Ini luar biasa. Dua Algojo, dua Siraja free-kick, nampak terlihat tendangannya sangat mematikan. Ini yang ditunggu. Kita lihat pasti permainan sangat seru dan terbuka Bung Lila. Betul sekali Bung Ayah. Tendangan keras menurut saya
sangat tepat. Satu tendangan bebas yang begitu sangat spektakuler Bung Ayah. Kejelian seorang lagi-lagi pelatih bertangan diri Coach Isman Jerman Bung Ayah. Betul sekali, suatu perubahan yang baik, transisi yang luar biasa, kontribusi yang jelas, pelatih bertangan dingin, pelatih yang membawa klub-klub Purwakarta seperti Gladik, Cadas Putra, Game Pasmi, Persipo Liga 3. Ini luar biasa Coach Isman Jerman Bung Lila. Sentuhan dia terlihat suatu tendangan bebas yang nampaknya bisa dimanfaatkan dengan baik. Bung Lila kembali silakan ada serangan dari kita Cikumpai. Baik sekali. Nampak satu serangan tadi berusaha dilakukan oleh Putra Cikumpai. Tertinggal 1-0. Tentunya kita akan tunggu respon apa yang akan dilakukan oleh kesebelasan Putra Cikumpai. Ini mau tidak mau Putra Cikumpai harus keluar menyerang. Betul sekali. Mau tidak mau Bung Ayah. Oh, satu corner lagi dalam berbahaya jebret. Hadiran yang begitu nampak terlihat sasar seorang Iyadi Mulyadika Bung Ayah. Betul sekali. Kekecewaan terlihat derahut wajah seorang Iyadi Mulyadi. Betul. Di sini nampak terlihat sangat riskan juga. Tak hanya seorang Datuk dan Jujun, tipikal pemain bertahan, tidak ada satupun tipikal pemain menyerang. Ini yang mungkin sangat disayangkan dari cadangan Putra Cikumpai. Akankah strategi menyerang dengan tertinggalnya 1-0 yang kita tunggu ada suatu gol terjadi untuk permainan lebih seru, lebih menarik, lebih enak? Kita lihat saja kembali kepada Bung Lila. Oh, baik, kembali kita lakukan semua penangan mata kelapa pertandingan seorang Pipo yang sangat miskomunikasi terlihat seorang Pipo dengan rekannya tadi pemain nomor punggung 19 seorang Jayaka tadi sedikit berbenturan. Sementara terlihat seorang Pipo mungkin sedikit mengalami masalah sudah sempat berbenturan tadi sehingga terpaksa harus membutuhkan perawatan dari tim medis. Dengan skor 1-0 terlihat ini akan pertandingan akan lebih menarik Bung Ayah. Tentunya Bung Lila, terlihat wow, kedua medis, yang satu dari Yan Armed, yang satu dari tim medis Campaka. Kita lihat reaksi ataupun apa yang dia bantu. Yang jelas ada suatu tabrakan bersama rekan tadi Bung Lila. Ini yang disebut pertandingan seru. Rekan pun harus ditabrak. Betul sekali Bung Ayah. Itulah sepak bola Bung Lila. Dan terlihat tanpa medis yang ditabrak nuka rasa patuangan anu dibanjur tur. Itulah pemandangan yang selalu terjadi di tengah lapangan. Kadang pemain tersebut langsung ngajuruk-juk lompat, anu nyari beteng, anu dibanjur tur. Begitu barangkali Bung Lila. Betul sekali Bung Ayah. Oke, baik, kembali kita lakukan semua pandangan mata kita ke lapangan pertandingan. Kembali tendangan gawang Imam Arif angka saja ke depan tadi terlihat. Kembali Campaka Legend di bawah asuhan Coach Isman Jerman berusaha melakukan sebuah skema serangan, namun nampak terlihat tadi terhalau keluar bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dan lagi-lagi terlihat kembali lemparan ke dalam saja. Abdul Latif angkat saja ke depan. Apa Pipo di sana memberikan satu gerakan sangat baik berbahaya dan apa yang terjadi, namun nampak tadi bola mungkin sudah terlampau keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali seorang Aldi angkat saja ke depan. Abdul dituju kandas di kaki salah satu pemain Doni. Lagi-lagi dua lapangan tengah kembali terjadi. Sangat disayangkan satu ayunan kaki yang begitu membuatkan sebuah pelanggaran terjadi di sana. Aldi bersama 1-2 dengan rekannya di sektor seorang Basro Alamsyah. Basro angkat ke depan terlihatkan yang sama berusaha melakukan sebuah serangan. Iyadi Mulyadi bersama 1-2 terlihat kembali melakukan sebuah skema, memberikan satu lebarkannya pada rekannya kali nampak sosok seorang Apati Wati atau Ganjar Mukti angkat saja ke depan berbahaya kembali seorang Suandi ke saudara-saudara. Nampak terlihat Andri maksudnya tadi. Oh, berbahaya terlihat, namun masih bisa dipotong dengan baik oleh seorang Aldi. Satu umpan lambung
menyambung ke depan Abda. Yang dituju tadi Kain Dias Angga Putra. Kembali Henry melebar saja ke depan hanya besar Yanto. Basra dituju Basra Lamsadai. Oh Bung Ayah, ini terlihat seorang Basra Lamsadai batu serangan. Oh berbahaya sekecil mungkin berbahaya. Basra nampak sedikit terlambat tadi pergerakan seorang Basra yang berusaha untuk menyamakan kedudukan. Oh Anggara, Pipo angkat ke depan berbahaya, satu serangan cepat. Oh terlihat berusaha menguasai bola di sana, namun lagi-lagi masih bisa dipatahkan. Bebas saja pada sang penjaga gawang seorang Imam Arif. Kembali dikuasai oleh para pemain dari Putra Cikupai. Bebas kembali pada sang penjaga gawang Imam Arif. Persib Bandung pun pernah dibela. Jasa masa 1-2 kebesaran Pati. Melebar saja kali berpunga Andam Dias Angga Putra. Oh sulit seorang Dias Angga Bungaya. Pergantian pemain. Jai nomor punggung 19 ditarik keluar, masuk Pian nomor punggung 4. Lemparan ke dalam. Yang melihat terlihat satu pergantian pemain. Ini hanya segi pembugaran saja, karena tipikal Pian dan Jai itu posisinya sama, yaitu gelandang bertahan. Dan mungkin Coach Isman Jerman menginginkan pemain yang lebih bugar, pemain dengan tenaga baru, karena mungkin sudah unggul Campaka Legend 1-0. Kembali kepada Bung Lila. Ya betul sekali. Inilah kejelian seorang Coach Isman Jerman, memasukkan pemain yang begitu sangat tepat. Satu tipikal yang sama tentu seorang Jai dan juga tadi pemain yang baru saja masuk. Oh nampak terlihat kembali satu pelanggaran terjadi. Kembali akankah peluang melalui sebuah tendangan bebas Bung Ayah yang akan dilakukan oleh Putra Cikupai melalui seorang Dias Angga? Akankah bisa menyamakan kedudukan? Akankah bisa membobok gawang seorang Tegar dari Campaka Legend? Dias Angga terikat sementara 1-7 pemain dari Putra Cikupai sudah berada di depan gawang dari Campaka Legend, siap menyambut satu tembakan tendangan bebas. Akankah menjadi opsi menyamakan kedudukan sementara tertinggal 1-0? Dias Angga Putra, ancang-ancang Dias Angga. Oh, JP dan Dian. Lagi-lagi satu kesempatan melalui tendangan bebas. Kembali seorang Basra, angkat bola ke depan berbahaya. Untung saja Bungaya seorang Dodi. Ini bukan seorang Dodi. Ini Dodi yang begitu sangat luar biasa. Satu headingan yang satu penyelamatan yang sangat gemilang Bungaya. Betul sekali. Ini dua Dodi dan Dodi, pemain datangkan dari Bayang Karace. Ini sangat jelas, luar biasa. Dua defen, dua pemain belakang yang begitu sulit. Wow, hampir Bung Lila. Siapakah dia Bung Lila? Sedikit terhalang mungkin seorang Abda Bungaya. Saya lihat si kecil ini Henry. Oh Henry, Pemain yang mungkin menggantikan peran seorang Erwin Ramdhani di sektor wing kanan, di mana Yanto Basna kembali kepada Bung Lila jadi Basna. baik kembali kita lakukan semua pendangan mata. Terlihat tak henti-hentinya Putra Cikupai berusaha melakukan serangan, berusaha untuk menyamakan kedudukan, sementara terlihat seorang Abda nampak satu kontrol bola yang terlambat tadi sehingga bola memilih keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saja kali nomor punggung 3 seorang Ibeng. Angka saja potong seorang Ali Al-Cahya, angka saja ke depan. Lagi-lagi kanas di kaki seorang Dodi. Melebar saja pada rekannya seorang Pipo. Pemain yang dimasukkan di babak yang kedua terlihat kembali melakukan sebuah pergerakan. Fadil Radian, satu gol tercipta melalui sebuah tendangan bebas. Fadil kembali, namun sedikit miskomunikasi terjalin. Bola pun direbut kembali oleh para pemain dari Putra Cikupai. Bebas saja pada sang penjaga gawang Imam Arif. Masih Imam Arif, angka saja ke depan di sana. Anggara, pemain termahal tangkap sejauh barat Bungaya. Di babak kedua luar biasa penampilannya Bungaya. Di babak yang pertama tidak terlihat sama sekali Bungaya.
Lagi-lagi satu sentuhan kaki yang membuatkan sebuah pelanggaran dilakukan oleh seorang Syuhadi yang begitu nampak. Tadi melakukan satu ayunan kaki memberikan satu pelanggaran terhadap seorang Dodi. Menurut Bung Ayah, peran Anggara di babak yang kedua memang menurut saya pribadi ini luar biasa. Terlihat seperti biasanya Bung Ayah. Ini kuncinya ada di sosok seorang Coach Isman Jerman. Ini suatu arahan yang jelas. Di sini fungsinya seorang pelatih dalam sebuah tim. Terlihat di babak kedua ada suatu arahan, ada suatu perubahan di mana sang jenderal lapangan tengah di babak pertama sulit seorang Fadil Radian yang diduetkan bersama Anggara, akan tetapi di babak kedua kontribusi yang baik, kerja yang luar biasa, beberapa peluang yang begitu sangat berbahaya. Ini peran Anggara di babak kedua sudah mulai terlihat. Kuncinya lagi-lagi arahan dari seorang Alenatore atau sang pelatih Coach Isman Jerman. Begitu kalau menurut saya Bung Lila. Betul sekali Bung Ayah. Instruksi seorang Coach Isman Jerman memang luar biasa. Pertandingan di babak yang kedua berjalan dengan baik. Pergantian pemain, Pipo ditarik keluar, masuk Payet nomor punggung 2. Oh, nampak seorang Payet mungkin terpaksa harus ditarik keluar, padahal baru saja masuk di babak yang kedua. Mungkin, oh maaf, Pipo yang baru saja masuk di babak yang kedua Bung Ayah. Ini strategi. Lagi-lagi strategi. Dengan sisa waktu yang mungkin diperkirakan sekarang sudah memasuki menit ke hanya sisa menit kurang lebih 12 menit. Di sini pemain depan ditarik keluar karena mungkin menurut pikiran saya pribadi unggul 1-0. Coach Isman sedikit menarik pemain bertipikal menyerang, memasukkan lagi-lagi pemain tengah. Ini yang kita tahu roh atau nyawanya sepak bola mungkin berada di lini tengah. Menurut Coach Isman Jerman, barangkali ini memperkokoh lini tengah dari Campaka Legend, terpaksa harus memasukkan kembali. Padahal kita tahu Pipo di babak kedua baru dimasukkan, akan tetapi sebuah strategi korbannya nampaknya Pipo ditarik kembali. Ini mungkin suatu strategi buat seorang pelatih Bung Lila. Iya betul sekali Bung Ayah. Oh, berbahaya satu serangan dilakukan Putra Cikupai Yanto Basna. Sedikit terlambat padahal sebuah peluang Bung Ayah. Satu serangan cepat yang berusaha dilakukan oleh Putra Cikupai. Namun sangat disayangkan tadi Yanto Basna belum bisa memanfaatkan peluang dengan baik. Basro Alamsa dengan gerakan lincah Basro terpaksa harus dilakukan pelanggaran Bung Ayah. Betul sekali ini. Ya nampaknya seorang Basro Alamsa yang memiliki daya juang yang begitu luar biasa. Pemain bek kiri dibilang postur tubuh tidak begitu sekelas untuk memudahkan, tetapi kelebihan yang dia miliki akselerasi dan sangat berani untuk melakukan bantuan serangan melalui overlap, di mana kita tahu Basro Alamsa ada kaki kiri yang kelebihan dia. Ini mungkin terlihat suatu akselerasi dan membuat suatu peluang melalui tendangan bebas. Kita lihat Bung Lila kembali untuk dipandu. Baiklah, sebuah tendangan bebas Putra Cikupai oleh seorang Aldi nampak di sana. Ancang-ancang, oh ada gangguan-gangguan yang terjadi. Nampak kedua pemain sementara terlihat kali ini mungkin ada gangguan yang membuatkan sedikit sentuhan sehingga terpaksa wasit harus menegur dengan tindakan-tindakan yang terlihat mungkin membuatkan sebuah pelanggaran. Terpaksa ini peran wasit harus penting Bung Ayah. Betul sekali, saya lihat kepemimpinan wasit ini sangat tegas. Wasit yang luar biasa. Dan nampaknya ada 2 kartu kuning yang harus dikeluarkan masing-masing kepada satu dari Campaka Legend, satu dari Putra Cikupai Bung Lila. Satu tembakan tendangan bebas tadi nampak membentur salah satu pemain dari Putra Cikupai, membuatkan corner kick saja. Akankah akan gol tercipta
Gol menyamakan kedudukan melalui tendangan corner kick. Putra Cikumpai tinggi datanya bola bermain jabret. Untung saya lagi-lagi nampak sosok seorang Dodi yang sangat luar biasa. Kembali balik kuasai Putra Cikumpai. Dias Angga melebar nampak satu crossing berbahaya. Jab 1-2 berbahaya dan lagi-lagi dipatahkan dengan baik. Oh, berbahaya kan sebuah serangan berpuluhan dua. Itu seorang Payet berusaha menguasai bola, terpatahkan kembali sebuah serangan. Lakukan Putra Cikumpai. Lagi-lagi shoot. Oh, pasang angka depan berbahaya. Lagi terlihat Doni begitu sangat sigap. Kembali bukan sebuah pelanggaran. Oh, satu pelanggaran Bungaya. Ini berbahaya. Betul sekali, ini jarak yang tidak jauh. Terlihat jelas suatu gerakan yang memang dijatuhkannya tadi salah satu pemain belakang, yaitu seorang Abdal. Pemain depan yang begitu berjibaku menahan lajunya Abdal dan terjatuh. Ini jarak yang ideal. Kalau dilihat sekelas Cristiano Ronaldo, ini sering sekali gol-gol dengan sekian meter bisa terjadi. Akan tetapi di Putra Cikumpai, siapa yang akan menjadi salah satu algojo, salah satu yang mungkin dipercaya untuk penendang ataupun menjadi rajanya free kick? Karena di sini terlihat ada seorang Dias Angga, kemudian juga ada seorang Yadi Mulyadi, bahkan juga seorang Aldi Alcaya. Ini ketiga pemain mempunyai tipikal spesialis bola-bola mati. Kita lihat kembali kepada Bung Lila. Ya, Bungaya, terlihat nampak seorang Dias Angga. Dias Angga yang akan mengambil alih tendangan bebas. Dengan segudang pengalaman akan teruji di sini melalui tendangan bebas. Akankah bisa menyamakan kedudukan melalui tendangan bebas seorang Dias Angga Putra? Ancang-ancang Dias Angga. Ini ada apa Buaya? Ini sulit dipercaya. Ini sulit dipercaya. Tiang gawang menjadi penyelamat gawang dari Putra Cempaka Raja seorang Tegar Bungaya. Betul sekali Bung Lila. Suatu nampaknya keberuntungan belum berpihak kepada Putra Cikumpai. Tiang gawang yang menjadi suatu pahlawan. Kita lihat bahaya. Serangan 7 hari 7 malam Bung Lila. Kembali kepada Bung Lila. Oh, kembali satu gerakan. Nampak seorang Payet. Oh, nampak tadi satu dorongan yang membuatkan sebuah pelanggaran terhadap seorang Payet. Gerakan seorang Dias Angga yang tadi melalui satu peluang tendangan bebas yang begitu mematikan, namun lagi-lagi Dewi Fortuna Bungaya belum berpihak ke Putra Cikumpai. Inilah sepak bola, sukar dipercaya. Oh Bung Lila, terlihat tampak waktu sudah berjalan dan nampaknya waktu tersisa kurang lebih hanya 6 menit saja. Akankah kita lihat di menit ke-6 ini yang disebut menit krusial, menit yang berbahaya, bila mana salah satu tim konsentrasi yang tidak baik, ini malapetaka, bencana akan datang. Ini yang disebut menit krusial, menit yang tidak begitu lama, hanya tersisa 6 menit. Mampukah kita lihat? Kembali kepada Bung Lila. Lagi-lagi lini pertahanan atau defense yang begitu sangat kokoh. Duel antara seorang Dodi dan juga seorang Dodi yang begitu sangat baik. Mematahkan sebuah serangan. Corner kick masuk. Akan terlalu berbahaya. Lagi-lagi selamatkan dengan baik tadi satu corner kick kembali tercipta. Namun peluang kembali datang melalui lemparan ke dalam Putra Cikumpai. 3 menit 3 sampai 4 peluang sudah tercipta, namun belum bisa menyamakan kedudukan sementara. Dias Angga Putra. Oh, satu crossing yang akan berbahaya ke depan dan lagi-lagi satu penyelamatan yang sangat penting seorang Tegar. Di sisa beberapa menit, mungkin pertandingan akan berakhir 5 menit. Tentunya waktu yang sangat lama untuk kesebelasan Cempaka Legend dan juga waktu yang sangat terlalu cepat untuk Putra Cikumpai. Silakan Bungaya untuk memandu
sisa pertandingan di babak yang kedua ini Bung Ayah. Oke, terima kasih Bung Lila dengan waktu kurang lebih 4 menit. 1-0 Cempaka Legend melalui gol tunggal seorang Fadil Redian. Kita lihat ada seorang Ganjar Mukti, pemain dari Putra Cikombay. Masih Ganjar masih pada sosok Henry Ibing, pemain yang dibesarkan oleh Benfica Kerawang. Bola keluar lapangan, outlet pada terhadap seorang Dias Anggia Putra. Dias kepada Henry Desara. Henry, ada sosok Yadi Mulyadi. Yadi berputar-putar. Dias Anggia Putra crossing, ada di sana Alde. Serangan balik saudara, kembali kita lihat bahaya. 2 lawan 1. Wisnu. Oh, apa yang terjadi? Melalui counter attack serangan balik yang cepat, nampaknya seorang Wisnu handsball saudara-saudara. Padahal kita tahu Fadil Redian sudah begitu free, Fadil Redian sudah begitu bebas. Namun sangat disayangkan seorang Wisnu tadi masih menari-nari. Kita lihat mampukah dengan kurang lebih waktu sisa 4 bahkan 3 menit Putra Cikumbay bisa menyamakan. Oh, 2 menit saja. Fadil Redian ada di sana muncul. Payet out goal. 2 menit saja. Fadil Redian ada di sana muncul. Payet out goal. Bung Lila, ini luar biasa. Bung Lila, ini yang dinamakan menit krusial. Bung Lila, ngahega. Betul sekali Bung Ayah. Satu serangan cepat, satu serangan balik yang mematikan. Seorang Payet tidak mau kalah. Payet mencatatkan nama di papan skor, merubah keadaan di menit-menit rawan, menit-menit krusial. 2-0. Kejelian seorang pelatih Coach Isman Jerman kembali terlihat di belakang final Bung Ayah. Betul sekali Bung Lila. Payet yang mempunyai kecepatan 1 lawan 1 dengan seorang Ganjar Mukti. Nampaknya penjaga gawang Imam Arif sulit mentipahkan membuang bola, dan nampaknya ini suatu gol yang menjadi kunci, suatu gol yang menjadi akankah Cempaka Legend akan menjadi juara. Kita lihat dengan waktu yang sudah menit-menit ke injury time. Betul sekali Bung Ayah. Kejelian lagi-lagi tadi terlihat pada babak dari Cempaka Legend yang begitu sangat jeli. Anggara luar biasa. Ini suatu percobaan di tengah lapangan. Pemain termahal Tarkam Jawa Barat, si Raja Aziz, si Raja Umpan, pemain si 4 mata, hampir saja membuat gol spektakuler. Kalau terjadi gol tersebut mungkin dibilang gol terbaik Pasopati Cup 2025. Kita lihat hanya hitungan detik saja akan berakhir. Tendangan pojok Anggara. Wow, Imam Arif sangat berjibaku. Ada Dias Angga. Oh, selesai. Selamat. Selamat kepada putra ataupun Cempaka Legend menjadi juara di Pasopati Cup 2025. Selamat juga kepada Putra Cikombay yang menjadi juara kedua di Pasopati Cup 2025. Selamat kepada Eyin Purwa Mekar FC yang menjadi juara ketiga Pasopati Cup 2025. Selamat kepada Gelatik FC yang menjadi juara keempat
di Pasopati Cup 2025. Kita tunggu sebentar lagi akan dilakukan seremoni penutupan sekaligus pembagian hadiah dari juara 1 sampai juara 4, begitu juga dari individual, batch player, dan juga yaitu top skor. Mungkin